Rafael Struijk tampil moncer saat hadapi Korea Selatan, pelatih Belanda akui nyesal pernah abaikan. Laga bersejarah akan dilakoni Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan Timnas Uzbekistan U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024. Duel yang diprediksi bakal berjalan alot, seru, dan sengit ini akan kick-off mulai pukul 22 WITA. Rizky Ridho CS tampil solid pada babak 8 besar lalu. Menang 16-10 pada babak adu penalti lawan tim raksasa Asia, Korea Selatan. Sebelumnya, Garuda Muda juga menang lawan Australia dan Yordania pada fase grup. Indonesia telah membuat kejutan besar dan cetak sejarah. Pada partai semifinal nanti, Timnas Indonesia akan kehilangan satu amunisi penting, Rafael Struijk. Faktor ini bakal sangat berdampak bagi Garuda Muda. Tapi, jika dua kandidat pengganti, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta, tampil apik, absennya Struijk bukan masalah besar. Sementara itu, Uzbekistan tampil sempurna hingga babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Uzbekistan belum pernah kebobolan dan mencetak 12 gol. Lini belakang pasukan Timur Kapadze sangat solid dan lini serang mereka sangat tajam. Uzbekistan, finalis Piala Asia U23 edisi 2022 dan 2018, tampil sesuai ekspektasi pada edisi 2024. Uzbekistan menang atas juara bertahan Arab Saudi pada babak 8 besar. Uzbekistan juga menyapu bersih 3 laga fase grup. Indonesia dan Uzbekistan terakhir bertemu pada ajang Asian Games 2022 lalu. Ketika itu, di bawah kendali Indra Syafri, Garuda Muda kalah 2-0. Hernando Ari, Rizky Ridho, dan Ramadan Sananta bermain sejak menit awal pada laga itu. Jika mampu menang pada babak semifinal, Indonesia akan berlaga di final Piala Asia U23 2024. Laga final akan dimainkan pada 3 Mei 2024 yang akan datang. Sebelumnya, talenta luar biasa pemain keturunan Rafael Struijk di Timnas Indonesia sempat disesali pelatih Belanda karena pernah diabaikan baru-baru ini. Pelatih Belanda Ronald Koeman ini mengungkapkan jika dirinya menyesal karena tak mengetahui talenta spesial yang dimiliki Rafael Struijk bersama Timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut kalau Timnas Indonesia beruntung bisa mempunyai striker berbahaya seperti Rafael Struijk yang sebelumnya berkewarganegaraan Belanda. Rafael Struijk merupakan talenta besar dan Indonesia beruntung mendapatkan jasanya karena dia memilih jadi warga Indonesia daripada Belanda, dikutip dari YouTube Suara Timnas Garuda. Di kesempatan yang sama, pelatih Belanda itu juga mengapresiasi gol cantik yang dibuat oleh Rafael Struijk saat Timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Fantastis! Gol yang luar biasa. Indonesia beruntung memilikinya, tambahnya. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tengah mendapat sorotan dunia usai tampil gemilang di sejumlah turnamen. Terbaru, Timnas Indonesia berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia U23 usai menumbangkan Korea Selatan di per-8 final. Padahal, kiprah pasukan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 tidak terlalu diperhitungkan karena berstatus sebagai tim debutan dalam turnamen. Meski demikian, Garuda Muda pada akhirnya membuktikan kapasitasnya sebagai kuda hitam dengan mengalahkan tim favorit juara seperti Australia, Yordania, hingga Korea Selatan. Dari sejumlah aksi heroik Timnas Indonesia tersebut, yang cukup mencuri perhatian publik dunia ialah saat menyingkirkan Korea Selatan di perempat final. Ketika itu, Timnas Indonesia sukses unggul 2 gol terlebih dahulu melalui brace pemain keturunan Belanda yakni Rafael Struijk sebelum disamakan Korea Selatan. Bahkan, gol pertama Rafael Struijk ke gawang Korea Selatan dinobatkan oleh HFC sebagai gol terbaik di babak perempat final Piala Asia U23.
Rafael Struijk juga menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang berhasil menjadi algojo tendangan penalti sekaligus mengunci tiket ke semifinal. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.